Suka atau tidak suka, kita sebagai manusia memang tidak bisa menolak datangnya perubahan, dan setiap generasi memiliki eranya masing-masing. Coba bandingkan era yang sekarang kita jalani dengan 1 atau 2 abad yang lalu, ketika teknologi belum menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke, kita flashback ke belakang dulu guys. Misalnya pada abad ke-18 yang merupakan era pertanian. Pada masa itu, negara besar kala itu seperti Inggris menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Era itu pun terbilang kuno dan tidak produktif karena tenaga manusia dan hewan menjadi motor serta penggerak laju perekonomian. Pada era itu juga teknologi yang minim menjadikan tingkat kemakmuran masih rendah karena manusia belum mampu bekerja dengan efektif dan efisien. Situasi pun berubah drastis pada abad ke-19 yang kita kenal dengan istilah era industri. Berbagai penemuan lahir pada periode ini dan mengubah wajah berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan masih banyak lagi. Mesin dengan tenaga uap, rel, hingga pembangkit listrik adalah sebagian dari penemuan yang terlahir pada era ini. Produktivitas perekonomian pun melaju dengan cepat seiring kehadiran teknologi tersebut. 100 tahun berlalu, era informasi pun hadir pada abad ke-20. Era ini juga dikenal dengan era komputer, era digital, atau era media baru. Aktivitas perekonomian yang digerakkan oleh industri berubah dan digerakkan oleh komputer. Manusia bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Prosedur yang berbelit-belit berubah dan menjadi lebih singkat, sehingga efektivitas dan efisiensi terjadi. Memasuki abad ke-21, peradaban dunia telah berubah menuju era konseptual. Daniel Pink dalam bukunya yang berjudul A Whole New Mind menggambarkan bahwa akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan kemakmuran, peradaban dunia mengarah ke era konseptual. Di era konseptual ini, ekonomi tidak berjalan karena sektor energi, modal, atau tenaga kerja, tetapi ekonomi bergerak karena ide, konsep, kreativitas, dan juga inovasi. Era konseptual ini mengandalkan big data untuk membaca dan mengenali pola, konteks, serta perilaku. Masa depan digerakkan oleh orang yang sangat berbeda dengan pemikiran yang berbeda pula. Dengan mengenali pola yang terjadi di masyarakat, mereka melahirkan sebuah ide yang akhirnya memiliki makna dan menjadi jawaban. Ide brilian dari satu orang bisa saja menggerakkan industri kreatif pada saat itu juga. Makin banyak orang yang memiliki ide brilian, maka akan semakin banyak industri kreatif yang terlahir. Dan tentunya hal itu akan memberikan dampak pada perekonomian sebuah negara. Fenomena digitalisasi telah mengubah peradaban umat manusia dalam tingkat yang sangat masif di berbagai aspek kehidupan. Apa yang tadinya terlihat seperti fiksi ilmiah, sekarang mulai menjadi fakta ilmiah. Kita mulai menyaksikan hadirnya mobil tanpa pengemudi atau yang biasa disebut self-driving, hingga komputer yang dapat belajar dan berpikir. Semua ini membuat cara kerja kita tidak akan pernah sama. Keterampilan yang kita butuhkan juga akan secara dramatis berbeda. Segala sesuatu semakin terhubung tanpa batas, semakin cerdas dan semakin produktif. Dan secara sadar atau tidak sadar, kita sedang menjalaninya saat ini. Jika dulu kita harus mengeluarkan biaya yang mahal ketika ingin menghubungi seseorang di benua yang berbeda, lain halnya dengan sekarang. Kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan kita mengakses segala informasi dengan mudah, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Survei yang dilakukan oleh Accenture mengungkap bahwa 85% entrepreneur meyakini teknologi digital menjadi sangat penting dalam mendukung inovasi sebagai top prioritas strategis. Karenanya, perilaku ekonomi, siapapun mereka harus bekerja sama dengan teknologi digital untuk melahirkan ide kreatif yang dibutuhkan pada era konseptual. Makanya, inovasi pun menjadi harga mati. Sekian dari gua, jangan lupa ikutin terus channel YouTube gua biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gua Rizal Di Parera, stay classy. Bye-bye.